Selamat sore, perkenalkan nama saya Elizabeth Jusnita. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan eh, tugas studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Diskusi sesi 8, Sistem Pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Pada pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah sistem jenjang struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskan nama sekolah dan daerah, diskusikan dengan sesama rekan pada tuton ini. Hasil telaah isi modul MPDR Modul 6 dan perbandingan dengan implementasi pendidikan di SD Yosudarso Balikpapan. Pertama, struktur dan jenjang pendidikan. Kesamaannya, SD Yosudarso dan negara ASEAN atau Asia Pasifik umumnya menerapkan jenjang pendidikan dasar selama 6 tahun yang dimulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Sebagian dari program wajib belajar yang berlaku nasional dan sesuai dengan standar nasional. Fokus pembelajaran pada jenjang dasar di SD Yosudarso maupun di negara ASEAN dan Asia Pasifik menitik beratkan pada penguatan literasi, numerasi, pendidikan karakter sebagai fondasi penting sebelum siswa melanjutkan ke jenjang menengah. Penggunaan kurikulum nasional sebagai acuan utama dalam pembelajaran di SD Yosudarso sejalan dengan praktek di banyak negara ASEAN, di mana pemerintah mengatur kurikulum dasar untuk menjamin keseragaman kompetensi. Pembagian jenjang berdasarkan usia dan tingkat perkembangan kognitif anak juga menjadi dasar kesamaan yang mendasar, di mana siswa SD memasuki usia 6-7 tahun sebagaimana diterapkan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Perbedaannya, beberapa negara Asia Pasifik seperti Singapura, Jepang mengintegrasikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama dalam sistem yang lebih terpadu. Sementara di SD saya dan sistem pendidikan Indonesia, jenjang SD dan SMP masih terpisah secara administratif dan institusional. Kurikulum di SD Yosudarso disesuaikan dengan nilai-nilai Katolik dan karakter sekolah swasta berbasis iman, yang mungkin berbeda dengan pendekatan kurikulum di sekolah negeri atau di negara ASEAN yang lebih sekuler atau multikultural. Bahasa pengantar di SD Yosudarso adalah bahasa Indonesia, dengan kemungkinan penguatan bahasa asing seperti Inggris sebagai pelajaran tambahan. Sementara di negara ASEAN seperti Filipina dan Singapura, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa utama dalam pengajaran sejak jenjang dasar. Fasilitas dan dukungan pembelajaran di SD Yosudarso sebagai sekolah swasta mungkin berbeda dengan sekolah dasar di beberapa negara ASEAN, dengan sistem publik yang lebih merata atau berbasis zonasi ketat seperti di Vietnam dan Thailand. Yang kedua, aspek pendidikan dan pemerataan pendidikan. Kesamaannya, komitmen terhadap pemerataan akses pendidikan dasar terlihat baik di negara ASEAN atau Pasifik maupun di SD Yosudarso. Pemerintah di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand menerapkan sistem belajar 9 tahun untuk memastikan seluruh anak mendapatkan pendidikan dasar dan sejalan dengan semangat SD Yosudarso dalam menerima peserta didik dari berbagai latar belakang. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan kelompok marginal juga menjadi perhatian bersama. Misalnya negara seperti Vietnam, Filipina memiliki kebijakan afirmatif untuk wilayah pedesaan dan miskin. Sebagaimana pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan BOS bantuan operasional sekolah di sekolah saya, SD Yosudarso. Fokus pada inklusivitas menjadi titik temu penting. Sekolah-sekolah dasar di kawasan Asia Pasifik semakin terbuka terhadap siswa berkebutuhan khusus dan kelompok minoritas seperti halnya di SD saya yang menjunjung tinggi nilai inklusi dan kasih dalam pendidikan. Kemudian perbedaannya, pemerataan akses di
tingkat nasional lebih terstruktur di beberapa negara seperti Singapura dan Jepang yang memiliki sistem pendidikan publik yang merata dan berkualitas tinggi di seluruh wilayah. Sementara di Indonesia, termasuk di SD saya yang merupakan sekolah swasta, kualitas pendidikan masih sangat tergantung pada letak geografis dan kondisi ekonomi keluarga dan daya dukung komunitas sekolah. SD saya sebagai SD swasta yang berbayar memiliki keterbatasan menjangkau semua kalangan masyarakat, terutama siswa dari keluarga ekonomi lemah, berbeda dengan sekolah negeri di negara ASEAN yang menggratiskan seluruh biaya pendidikan dan memperoleh tunjangan penuh seperti peralatan belajar. Negara seperti Australia dan New Zealand menerapkan pendekatan akses berbasis wilayah zonasi dengan jaminan kualitas layanan pendidikan yang setara antar wilayah. Hal ini belum sepenuhnya tercapai di Indonesia, di mana sekolah swasta seperti SD Yosudarso memiliki keunggulan fasilitas dibanding sekolah negeri di daerah terpencil. Kebijakan kurikulum dan pengelolaan negara ASEAN seperti Asia Pasifik, SD saya sama-sama mengacu pada kebijakan nasional sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Di SD saya mengikuti kurikulum Merdeka atau kurikulum 13 sesuai dengan ketentuan pemerintah. Seperti juga di sekolah dasar di Malaysia, Thailand, Filipina mengadopsi kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan masing-masing. Pengelolaan pendidikan dasar di tingkat sekolah menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. SD saya memiliki ekonomi dalam mengelola pembelajaran, sumber daya, dan pengembangan program sekolah sesuai dengan misi, visi institusi seperti halnya di sekolah negara ASEAN yang mulai mengadopsi desentralisasi pendidikan. Perbedaannya, negara maju seperti kawasan Pasifik, Australia, Jepang memiliki kurikulum yang lebih fleksibel dan kontekstual, memungkinkan guru dan sekolah menyesuaikan materi dengan kebutuhan lokal dan karakter. Sebaliknya di SD saya masih terikat pada kurikulum nasional yang lebih baku dan terkadang terbatas dalam fleksibilitas implementasinya. Kebijakan pengelolaan pendidikan di SD saya dipengaruhi oleh yayasan atau lembaga keagamaan yang memberikan nilai tambah dalam pembentukan karakter dan budaya sekolah. Sementara sebagian besar di sekolah dasar di negara Asia Pasifik dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kementerian tanpa campur tangan lembaga swasta dan keagamaan. Pendekatan penilaian dan asesmen di negara seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan menekankan pengembangan kompetensi abad 21 seperti kolaboratif, kreatif, pemecahan masalah. Sementara di SD saya meskipun mulai mengarah ke sana, selain kurikulum Merdeka, penerapan masih dalam tahap transisi dan perlu pendampingan yang intensif. Tingkat digital kurikulum dan pengelolaan sekolah lebih tinggi di beberapa negara Asia Pasifik yang telah mengintegrasikan teknologi secara menyeluruh dalam sistem pendidikan dasar. Di SD saya, penerapan TIK masih tergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia sekolah. Aspek kebijakan pemerintah. Pemerintah negara ASEAN, Asia Pasifik umumnya memiliki kebijakan wajib belajar 6-9 tahun, seperti halnya pemerintah Indonesia. Di SD saya, SD swasta tetap mengikuti kebijakan ini. Semua anak dari umur sampai 7-12 wajib mengenyam pendidikan dasar tanpa diskriminasi. Kemudian kebijakan desentralisasi pendidikan juga banyak terjadi di beberapa negara, di mana pemerintah pusat menetapkan standar kurikulum, sementara pelaksanaan teknisnya didelegasikan di daerah atau di sekolah. SD saya mengikuti kebijakan ini melalui peran Dinas Pendidikan dan Yayasan dalam pengelolaan harian sekolah. Pemerintah di banyak negara, ASEAN dan Asia Pasifik menetapkan standar kompetensi lulusan dan penjaminan mutu pendidikan, yang juga berlaku di SD saya sebagai sekolah terakreditasi. Ini mencerminkan adanya pengawasan kualitas oleh negara terhadap semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Perbedaannya, dukungan pendanaan dari pemerintah
berbeda secara signifikan. Di SD negeri, banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dibiayai penuh oleh pemerintah. Di Indonesia, termasuk SD saya, sekolah swasta menerima bantuan terbatas seperti BOS, sehingga sebagian biaya operasional tetap ditanggung oleh orang tua. Fokus kebijakan pemerintah di negara maju Asia Pasifik lebih kuat pada inovasi pendidikan, kesejahteraan guru, integrasi teknologi dibandingkan dengan di Indonesia, di mana kebijakan masih banyak difokuskan pada pemenuhan akses dasar dan pemerataan pendidikan khususnya di wilayah 3T. Kebijakan rekrutmen dan pelatihan guru berbeda antar negara. Di Jepang, Korea Selatan, proses seleksi guru sangat ketat dan pelatihan berkelanjutan menjadi wajib nasional. Di SD saya, meskipun ada pelatihan guru, intensitas dan kualitasnya masih sangat tergantung pada kebijakan internal dan juga yayasan dan anggaran sekolah. Beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Filipina memiliki kebijakan afirmatif khusus untuk kelompok etnis minoritas di daerah terpencil, sementara di SD saya, Indonesia masih memperkuat kebijakan inklusif secara nasional, dan di SD saya, hal ini masih diadaptasi secara terbatas berdasarkan nilai-nilai Katolik dan kebijakan yayasan. Secara kesimpulan, SD saya menjalankan kebijakan pendidikan berdasarkan dengan pemerintah Indonesia dengan banyak kesamaan tujuan dengan negara ASEAN atau Pasifik, seperti akses pendidikan, desentralisasi, standarisasi mutu, namun perbedaan yang muncul dari aspek dukungan pendanaan, intensitas reformasi kebijakan, pengembangan profesional guru, dan pendekatan afirmatif yang menjadikan setiap negara memiliki kekuatan dan tantangan masing-masing. Secara keseluruhan, implementasi pendidikan di negara ASEAN atau Asia Pasifik dan SD saya sudah memiliki kesamaan kurikulum nasional, namun terdapat perbedaan dalam hal fleksibilitas kurikulum, dukungan pendanaan, kebijakan afirmatif pemerintah terhadap kelompok rentan. Negara-negara maju di Asia Pasifik cenderung lebih unggul dalam inovasi kebijakan, kesejahteraan guru, dan pemerataan teknologi pendidikan. Sementara di SD saya masih menghadapi kendala dalam menjangkau akses dan ketergantungan pada sumber daya yayasan. Meski begitu, sekolah tetap berkomitmen untuk menjalankan pendidikan yang inklusif dan berkualitas sesuai dengan kebijakan nasional. Pertanyaan nomor 2, saya menganalisis artikel, paparkan hal-hal penting. Pertama, latar belakang abad 21 dan pendidikan. Abad 21 ditandai dengan perubahan sosial dan teknologi yang cepat dan tidak terduga. Pendidikan dipandang sebagai alat utama untuk membekali individu agar mampu bertahan dan beradaptasi dalam kehidupan global yang sangat dinamis. Tantangan abad 21 itu lonjakan harapan hidup berimplikasi pada pergeseran struktur sosial dan ekonomi, kemajuan teknologi dan iptek, perubahan mendasar akibat genetika, cloning, teknologi informasi yang mempengaruhi tatanan hukum, etika, dan sosial. Reformasi informasi, dunia telah bergeser ke arah masyarakat informasi. Pemilik dan pengelola informasi memiliki kekuasaan yang dominan. Institusi pendidikan seperti sekolah harus berubah menjadi pusat pengembangan informasi dan teknologi. Kesiapan pendidikan dasar di Indonesia masih menghadapi tantangan kualitas, pemerataan, dan relevansi. Diperlukan reorientasi kurikulum agar selaras dengan kebutuhan abad 21. Keterampilan berpikir kritis, literasi informasi, kolaboratif, dan kreativitas. Guru perlu dilatih agar mampu menjadi fasilitator pembelajaran yang adaptif. Kemudian rencana strategis yang disarankan itu redefinisi tujuan pendidikan menyesuaikan dengan perkembangan global dan kebutuhan lokal. Penataan ulang kurikulum mengintegrasikan keterampilan abad 21, teknologi, dan nilai-nilai kebangsaan. Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berbasis kompetensi dan teknologi, pemberdayaan sekolah, otonomi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah agar responsif terhadap perubahan. Kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat serta dunia usaha.
Kesimpulan, pendidikan dasar memiliki peranan yang sangat strategis dalam menyiapkan generasi bangsa menghadapi tantangan abad 21 dan era pasar bebas ASEAN. Perubahan global yang cepat termasuk revolusi informasi, globalisasi, transformasi sosial budaya menuntut sistem pendidikan harus beradaptasi dan bertransformasi secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya cukup berorientasi pada hafalan dan pendekatan normatif, tetapi harus menekankan pada pengembangan keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, serta penguatan nilai-nilai moral dan spiritual. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, informasi, dan global, serta menanamkan pilar-pilar abad 21 seperti learning to know, to do, to be, and to live together. Kesiapan sumber daya manusia di sekolah, baik guru, kepala sekolah maupun staf, harus diperkuat melalui rekrutmen yang selektif dan pengembangan profesional berkelanjutan. Selain itu, manajemen sekolah perlu bergeser dari pola birokratis ke arah sistem manajemen partisipatif dan terbuka yang melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan melakukan reposisi visi, misi, kurikulum, metode pengajaran, dan manajemen sekolah, pendidikan dasar akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tapi juga tangguh secara emosional, spiritual, sosial dalam menghadapi tantangan global. Pertanyaan nomor 3, analisis keterkaitan antara YouTube Introduction to Asian Education dengan materi modul 6 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Sistem pendidikan di ASEAN, tayangan tersebut menjelaskan secara rinci dan terstruktur sistem pendidikan di negara ASEAN, misalnya sistem 633 di Indonesia dan Thailand, 642 di Filipina dan Singapura. Ini sejalan dengan fokus modul 6 yang membandingkan struktur pendidikan dasar antar negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Kebijakan pengelolaan pendidikan. Tayangan ini juga membahas kebijakan penting seperti wajib belajar dan pendidikan gratis yang dijamin oleh hukum di semua negara ASEAN. Pendidikan alternatif dan program kesetaraan seperti Paket A di Indonesia atau ALS di Filipina menunjukkan kebijakan inklusif dan adaptif bagi pendidikan. Masalah akreditasi di tingkat SMP dan SMA yang menunjukkan variasi kebijakan pengakuan pendidikan di antar negara. Ini mencerminkan isi modul 6 tentang bagaimana negara ASEAN mengelola pendidikan melalui kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing. Tantangan dan isu dalam pendidikan. Tayangan memaparkan isu-isu utama yang dibahas dalam modul ketimpangan fasilitas antara pedesaan dan perkotaan, ketimpangan gender dan akses, kurangnya tenaga pendidikan dan fasilitas pendidikan, hambatan geografis dan ekonomis, serta minimnya mutu pendidikan tinggi. Hal ini selaras dengan pembahasan modul 6 tentang hambatan-hambatan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di kawasan ASEAN. Peran AQRV ASEAN Equalification Reference Framework. Tayangan ini secara spesifik menjelaskan bahwa RQRV juga menjadi topik penting dalam modul 6. AQRV sebagai kerangka referensi regional untuk membandingkan kualifikasi pendidikan antar negara ASEAN. Fungsi AQRV dalam mobilitas pelajar dan tenaga kerja, validasi pembelajaran non-formal, dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini berkaitan erat dengan poin modul 6 mengenai upaya integrasi dan harmonisasi sistem pendidikan melalui kebijakan regional seperti AQRV dalam pengakuan kualifikasi antar negara menjadi lebih mudah dan standar pendidikan menjadi lebih seragam. Langkah penguatan oleh UNESCO dalam YouTube sejalan dengan isi modul 6. Bahwa UNESCO menekankan pentingnya visi dan komitmen yang jelas dari setiap negara untuk menjamin pemerataan dan kualitas pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam modul, kedua sumber menyoroti perlunya kebijakan yang konsisten dan relevan dalam kebutuhan pembelajaran yang beragam di kawasan tersebut. Modul 6 dan video sama-sama menggarisbawahi bahwa peran kemitraan dan standarisasi mutu pendidikan sebagai dasar pengelolaan pendidikan yang efektif. Dengan demikian, langkah UNESCO mendukung tujuan
utama modul, yaitu mendorong sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berstandar internasional di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Sebagai kesimpulan bahwa tayangan YouTube secara komprehensif mengilustrasikan dan memperkuat isi modul 6 dalam BMP Studi Komparatif, terutama pertama menunjukkan bahwa struktur pendidikan dasar di berbagai negara ASEAN, menjelaskan kebijakan dan tantangan dalam pengelolaan pendidikan, dan memperkenalkan AQRV sebagai langkah konkret harmonisasi sistem pendidikan di Asia Tenggara. Terima kasih, demikian paparan diskusi saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan masukannya. Terima kasih.